Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Horror Queen. Untuk kali ini saya akan sebuah kisah horor yang berjudul Perang Santet Antar Pedagang. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, silakan klik tombol subscribe dan like serta hidupkan notifikasi untuk mengetahui cerita horor terbaru lainnya. Dan seperti apa kisah cerita horor kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah pasar tradisional yang ramai, ada dua pedagang yang selalu bersaing, Pak Karta dan Bu Lestari. Keduanya menjual jenis dagangan yang sama, yakni bumbu dapur. Persaingan mereka sangat ketat hingga membuat suasana pasar terasa mencekam. Pak Karta dikenal dengan ramah tamahnya, tetapi dagangannya mulai sepi karena pembeli lebih banyak mendatangi lapak Bu Lestari yang menawarkan harga lebih murah dan bonus tambahan. Pak Karta merasa iri dan mulai mencurigai bahwa Bu Lestari menggunakan ilmu hitam untuk menarik pembeli. Tanpa berpikir panjang, Pak Karta meminta bantuan seorang dukun santet untuk melawan ilmu Bu Lestari. Dia mengirimkan santet berupa paku dan jarum ke tubuh Bu Lestari. Namun anehnya, Bu Lestari tetap sehat dan bahkan dagangannya semakin melaris. Tidak tinggal diam, Bu Lestari yang juga memiliki kenalan dukun balas menyerang. Dia mengirimkan santet berupa ular gaib ke rumah Pak Karta. Malam itu Pak Karta mendengar suara desis ular di sekeliling rumahnya. Keluarganya mulai sakit-sakitan dan dagangannya semakin sepi. Di pasar, kejadian aneh mulai terjadi. Beberapa pembeli merasa tubuh mereka tiba-tiba lemas setelah berbelanja di salah satu lapak. Barang dagangan mendadak membusuk meskipun baru dibeli. Para pedagang lain mulai ketakutan dan gosip tentang perang santet pun menyebar. Klimaksnya terjadi ketika salah satu pembeli jatuh pingsan di pasar sambil memuntahkan rambut dan jarum. Para pedagang lainnya meminta Bu Karta dan Bu Lestari menyelesaikan konflik mereka secara damai. Namun keduanya terlalu keras kepala. Suatu malam, keduanya bertemu di pasar yang sudah kosong. Mereka mencoba saling mengalahkan dengan ilmu masing-masing. Namun tidak ada yang menang. Sebuah bayangan hitam besar muncul dari tanah, tertawa menyeramkan dan mengatakan bahwa dendam mereka telah memanggil makhluk jahat dari dunia lain. Bayangan itu kemudian menyerang mereka berdua. Pagi harinya, tubuh Pak Karta dan Bu Lestari ditemukan di lapak masing-masing dengan wajah penuh ketakutan dan luka-luka yang tidak bisa dijelaskan. Setelah kejadian itu, pasar menjadi sunyi dan tidak ada lagi yang berani mendekati lapak mereka. Setelah kematian Pak Karta dan Bu Lestari, suasana pasar berubah menjadi angker. Banyak pedagang yang memutuskan pindah karena sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti langkah kaki yang menyeret dan suara tawa menyeramkan. Beberapa pembeli mengaku melihat bayangan Pak Karta atau Bu Lestari berdiri di lapak mereka dengan tatapan kosong. Pedagang yang masih bertahan mencoba mengundang seorang kiai untuk membersihkan pasar dari aura negatif. Kiai tersebut seorang pria tua yang dikenal sakti. Datang bersama beberapa santrinya, mereka memulai proses ruqyah di tengah pasar, mengumandangkan doa-doa dan mengusir energi jahat. Namun ketika mereka tiba di lapak Pak Karta dan Bu Lestari, gangguan mulai terasa. Angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat barang-barang berterbangan. Salah satu santri tiba-tiba terjatuh, merintih kesakitan sambil memegang dadanya.
Kiai itu segera membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Namun, suara tawa menyeramkan semakin keras. Tiba-tiba, bayangan hitam besar yang pernah muncul sebelumnya kembali menampakkan diri. Makhluk itu berbicara dengan suara menggelegar. Dendam mereka telah memberi kekuatan untukku. Pasar ini milikku sekarang. Hahaha. Kiai itu tak gentar. Dia menghunus tongkatnya yang sudah diberkahi dan menancapkannya ke tanah di depan lapak. Cahaya terang mulai muncul, membuat makhluk itu meraung kesakitan. Tapi makhluk itu tidak sepenuhnya menghilang. Sebelum lenyap, dia berkata, "Aku akan kembali selama manusia masih menyimpan iri dan dengki di hati mereka." Setelah ritual selesai, suasana pasar perlahan kembali normal. Namun ada peraturan baru yang dibuat oleh para pedagang. Dilarang keras membawa dendam atau iri hati ke pasar. Sebuah musola kecil juga dibangun di dekat pasar sebagai pengingat untuk selalu menjaga hati. Meski demikian, beberapa pedagang lama mengaku masih merasakan hawa dingin saat melewati bekas lapak Pak Karta dan Bu Lestari. Dagangan yang diletakkan di sana selalu cepat membusuk atau hilang begitu saja. Orang-orang percaya meski dendam telah dihentikan, arwah Pak Karta dan Bu Lestari belum sepenuhnya tenang. Beberapa bulan setelah ritual pembersihan yang dilakukan Kiai, pasar kembali ramai meskipun ada sebagian lapak yang tetap kosong. Bekas lapak Pak Karta dan suara langkah berat terdengar mendekat meski tak ada siapapun di sekitar. Tono merasa ada yang tidak beres. Ia mendengar suara seseorang berbisik, "Ini bukan tempatmu." Tono berbalik namun tidak melihat apa-apa. Ketika ia kembali menata barang dagangan, semua bumbu yang baru saja ia susun berjatuhan tanpa sebab. Ketika ia membungkuk untuk mengambil barang-barangnya, ia melihat sepasang kaki berdiri di depannya. Perlahan ia mendongak dan melihat wajah Pak Karta yang penuh luka. Matanya merah menyala. Di sudut lain, sosok Bu Lestari juga muncul memegang pisau dapur yang berdarah, menatap Tono dengan senyum menyeramkan. "Kau berani mengambil tempat kami?" Suara mereka menggema, membuat Tono ketakutan setengah mati. Ia mencoba berlari, namun kakinya terasa berat seperti terpaku ke tanah. Sosok Pak Karta dan Bu Lestari mulai mendekat. Tangan mereka terulur ke arahnya. Di tengah kepanikannya, Tono berteriak minta tolong. Untung saja seorang pedagang lain yang mendengar keributan segera datang. Ketika pedagang itu tiba, sosok-sosok menyeramkan itu lenyap, meninggalkan Tono yang terguncang dan wajahnya pucat pasi. Keesokan harinya, Tono memutuskan untuk meninggalkan pasar tanpa pernah kembali. Ia memperingatkan pedagang lainnya agar tidak pernah menyentuh bekas lapak itu. Sejak kejadian itu, orang-orang semakin yakin bahwa arwah Pak Karta dan Bu Lestari masih menghuni pasar, menjaga lapak mereka dan menuntut balas atas dendam yang belum selesai. Para pedagang mulai rutin mengadakan doa bersama, berharap arwah-arwah tersebut bisa pergi dengan tenang. Namun, hingga hari ini, jika Anda melewati pasar itu di malam hari, beberapa orang bersumpah mereka bisa mendengar suara tawa kecil dan bisikan samar. "Inilah Pakku." Setelah kejadian Tono, pedagang di pasar semakin berhati-hati. Mereka mengadakan doa bersama setiap malam Jumat, berharap arwah Pak Karta dan Bu Lestari bisa pergi dengan tenang. Namun setiap kali doa selesai, beberapa pedagang masih mendengar suara langkah kaki berat di sekitar pasar, terutama dekat lapak kosong itu.
Tak lama setelah itu, muncul seorang pria misterius bernama Surya. Dia mengaku seorang paranormal yang tertarik dengan cerita pasar tersebut. Surya menawarkan bantuan untuk membebaskan pasar dari kutukan, tetapi dengan cara yang berbeda. Dia ingin berkomunikasi langsung dengan arwah Pak Karta dan Bu Lestari. Malam itu Surya memulai ritualnya di tengah pasar. Dia menyalakan lilin di sekitar lapak kosong dan melingkar benang hitam di sekitarnya sebagai pelindung. Para pedagang yang penasaran menonton dari kejauhan. Surya mulai membaca mantra memanggil arwah yang menghuni tempat itu. Angin dingin tiba-tiba berhembus, membuat lilin-lilin bergoyang. Perlahan, bayangan kabur mulai muncul di sekitar lapak. Sosok Pak Karta dan Bu Lestari akhirnya menampakkan diri. Wajah mereka penuh kemarahan. "Kenapa kalian masih di sini?" tanya Surya tegas. Pak Karta menjawab dengan suara serak. Darah dan dendam kami belum lunas. Kami dihianati. Bu Lestari menambahkan, Tidak ada yang mengerti rasa sakit kami. Pasar ini milik kami. Surya mencoba menenangkan mereka. Dia menawarkan untuk membantu mereka menemukan kedamaian. Namun arwah-arwah itu justru marah. Kau ingin mengusir kami? Tidak ada yang bisa, teriak mereka. Tiba-tiba angin kencang berhembus lebih dahsyat dan lilin-lilin pun padam. Surya tampak kewalahan, tapi dia tetap membaca mantra dengan lantang. Selama beberapa menit suasana menjadi mencekam. Para pedagang melihat sosok arwah itu semakin jelas, mendekati Surya dengan gerakan yang tidak manusiawi. Namun sebelum arwah-arwah itu bisa menyerang, Surya menancapkan sebilah keris pusaka ke tanah. Dari keris itu keluar cahaya terang yang membuat Pak Karta dan Bu Lestari mundur. Tubuh mereka bergetar. Dendam kalian tidak akan membawa kedamaian. Sebaliknya ini hanya akan memperburuk penderitaan kalian, Surya berkata lantang. Pak Karta tampak ragu, sementara Bu Lestari tetap marah. Keadilan belum ditegakkan. Kami mati dalam pengkhianatan, katanya. Surya memutuskan untuk menggali lebih dalam. Dengan bantuan mantra, ia berhasil memanggil gambaran masa lalu. Dari visi tersebut terungkap bahwa sebenarnya Bu Lestari yang pertama kali mengirim santet kepada Pak Karta karena iri terhadap kesuksesannya. Namun santet itu berbalik ke dirinya sendiri akibat kesalahan ritual dukun yang ia gunakan. Dalam keadaan putus asa, Bu Lestari kembali ke dukun lain. Namun dukun tersebut malah menggunakan kesempatan untuk memperkuat kutukan dengan melibatkan Pak Karta. Surya menyampaikan hal ini kepada arwah mereka. Kalian terjebak dalam lingkaran dendam karena ketidaktahuan. Dosa kalian sama-sama besar, tapi jalan damai adalah salah satu cara untuk melepaskan beban ini. Pak Karta akhirnya tampak menangis. Aku hanya ingin keluargaku selamat. Aku terlalu bodoh membalas dengan cara yang salah, katanya. Namun Bu Lestari belum mau menyerah. Dia memekik dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam pekat yang menyerang Surya. Surya bertahan dengan membaca mantra terakhirnya, memanggil cahaya dari keris pusaka. Cahaya itu begitu kuat hingga menyelimuti pasar. Ketika cahaya meredup, arwah Pak Karta menghilang dan wajah tenang. Tetapi Bu Lestari tetap ada, meskipun tubuhnya terlihat semakin lemah. Surya menyadari bahwa dendam Bu Lestari begitu dalam hingga tak mudah diselesaikan. Kita belum selesai, kata Surya kepada para pedagang. Arwah Bu Lestari akan terus mencari cara untuk kembali. Pasar ini masih menyimpan kegelapan. Sejak saat itu, pasar tetap berjalan.
Tapi para pedagang hidup dalam kewaspadaan. Lapak kosong itu kini diberi sesaji setiap hari sebagai bentuk penghormatan agar tidak ada lagi kekacauan. Namun di malam-malam suara bisikan-bisikan kecil dari Bu Lestari masih terdengar. Seperti itulah kisah cerita horor yang berjudul Perang Santet Antar Pedagang. Pesan moral dari cerita ini adalah hindari iri hati dan dendam karena hanya membawa kehancuran. Iri hati dan dendam yang tidak terkendali seperti yang dialami Pak Karta dan Bu Lestari menjadi akar dari konflik yang berujung pada kehancuran mereka sendiri. Serta konflik yang ada harus diselesaikan dengan cara yang damai. Menggunakan kekuatan gaib atau cara-cara curang untuk mengatasi persaingan hanya memperburuk keadaan dan menciptakan lebih banyak masalah. Kemudian, pentingnya introspeksi dan meminta maaf. Jika Pak Karta dan Bu Lestari memilih untuk menyelesaikan konflik secara baik-baik dan damai dan saling memaafkan, maka tragedi yang hal seperti ini tidak akan terjadi. Baiklah, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Ikuti terus cerita horor terbaru lainnya.